Gadis-gadis pun diperjualbelikan di sini. Pendeta ini mengalah dan membela dirinya dan berkata kepada Pak polisi, itu tidak benar. Ini ada saksinya Pak. Itu tidak benar. Wah, bingung saudara. Beberapa hari setelah itu dia dipanggil mantan wali kota. Dia pikir wali kota ini tentunya memiliki pemikiran, tahu untuk membedakan. Dia mau, dia tidak rusuh, dia mau selesaikan. Sangat sukacita. Dia berdoa sungguh-sungguh, mereka menghadap wali kota. Tapi begitu dia masuk kantor wali kota berdiri dengan marah dan berkata, kamu ya pendeta yang berkhotbah tiap minggu di gerejamu dan mengatakan saya wali kota bodoh. Saya wali kota yang terpilih oleh cara permainan uang. Heran ya? Saya tidak pernah khotbah begitu. Saya punya saksinya. Kenapa? Ada pembohongan. Disampaikan kepada wali kota ini, pendeta itu selalu mengejek engkau dalam khotbahnya. Pendeta itu mengatakan ke wali kota bodoh. Saudara pun singkat cerita, dia harus turun dan menghadapi jalur hukum. Dan banyak daripada jemaatnya percaya kepada semua kebohongan tersebut. Walau pada akhirnya ada saksi yang benar muncul, dia bisa tidak sampai masuk penjara. Tapi banyak perusahaan terjadi di dalam gereja itu. Oleh karena banyak yang tidak mengerti, domba-domba yang tidak mengerti, yang percaya kepada kebohongan. Dan saudara lihat, senjata favorit iblis adalah kebohongan. Gereja itu tidak mungkin bisa rusak, tidak akan bisa berhasil dirusak tanpa kebohongan. Bohongan atau dusta adalah alat daripada setan. Kita tidak pernah mau ikut di dalam pasukan setan. Karena apabila kita bersalah, saudaraku, tidak perlu bohong untuk menutupi kesalahan kita. Yang kita perlu lakukan seperti yang dikatakan Firman. Firman adalah otoritas tertinggi. Kita mengakui kesalahan kita. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan sudah menjanjikan kalau kita akui, kita tinggalkan, kita akan disayangi. Dalam buku Mazmur dikatakan, sejauh timur dari barat, jauh ke dalam tubir laut, dibuangnya sebab dosa kita. Jangan kita kena jebakan iblis demi mempertahankan nama baik, demi ini, maka saya berbohong. Tidak. Matius 5:37 jelas mengatakan, jika ya, katakanlah ya, jika tidak, katakanlah tidak. Selebihnya berasal daripada si jahat. Biarkan darah Yesus membasuh kita. Tuhan benci kepada kebohongan. Dan sudah kita baca Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Ada banyak di sini perkara kecil, tapi khusus mengenai dusta 2 kali disebutkan Tuhan. Sekali di dalam ayat 17, lidah dusta. Sekali lagi diulangi dalam ayat 19, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Perkataan-perkataan racun. Tuhan benci kepada kebohongan. Itu sebabnya pembohong yang tidak mau bertobat telah dikumpulkan Tuhan di satu tempat, namanya di neraka. Dalam Wahyu 21 ayat 8, orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kita tidak ada di sini, tapi jangan selama kita hidup kita memakai mulut kita berbohong, karena sebagai hamba Tuhan kita harus selalu hidup jujur. Amin, saudaraku. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Dan pertama, saudara, semua kita punya kelebihan, tapi semua kita punya kelemahan. Dan tidak perlu berbohong untuk menutupi kelemahan kita. Dan sudah dikatakan orang yang biasa berbohong lama-kelamaan akan mempercayai kebohongannya sendiri. Tidak bisa jujur pada dirinya sendiri. Kalau memang ada kelemahan kita, hal yang masih tidak baik, yang perlu kita obat dari diri kita, maka kita tidak perlu berpura-pura seolah-olah itu tidak ada. Kita perlu mengakui dengan jujur, karena itu awal dari pemulihan kita. Kalau saudara sakit, saudara mengakui saudara sakit, supaya, kalau orang dunia lah saudara ya, supaya bisa cari obatnya. Kalau tiba-tiba muncul benjolan di sini, lalu tidak mau jujur karena takut, gak adanya itu, benjolannya gak bisa hilang. Tapi kalau memang diakui dengan jujur, ada benjolan saya, lalu mulailah langkah pertama untuk menyelesaikan masalah benjolan itu. Orang dunia pikirlah dia di dokter, tanyanya apa ini dok? Tapi kalau tidak jujur, tidak bisa diselesaikan.
Demikian secara rohani, saudaraku, kita perlu jujur pada diri kita. Lalu apapun yang menjadi persoalan kita bisa mencari jawabannya di dalam firman Tuhan. Kalau ada seorang hamba Tuhan, ya berarti orang hamba Tuhan berkumpul, saudaraku. Mereka berkata, kita kumpul sekali sebulan untuk fellowship, ya, untuk mempererat kita punya hubungan. Kita perlu jujur. Lalu semua berkata, ya, kami mau jujur. Karena yang pertama, kita memang perlu jujur untuk diri sendiri. Yang kedua, kita perlu jujur terhadap sesama kita. Amin. Lalu suatu hari, pada waktu mereka bertiga memancing di tengah danau, salah satu berkata, ayolah kita jujur. Kapan kita jujur, kita lebih terbuka, maka hubungan kita bisa lebih dalam. Mari kita akui satu sama lain kelemahan kita. Maka penanya satu berkata, semulailah dari saya sebenarnya masih cinta dengan, karena kalian pun tahu saya datang dari latar belakang bisnis. Jadi daya tarik untuk hidup kaya itu memang masih kuat dalam saya. Itulah kalau saya, saudara. Dan sama-sama tahu kalau cinta uang itu bisa parah agar segala macam. Yang dua bukan kebutuhan saudara. Yang satu menyusul. Saya mengaku lah ya, saya ini masih suka tergoda oleh hal-hal yang najis. Istri saya pun tahu. Kayak kalau kami pergi ke pantai bawa anak-anak, ya berenang, lewat berbuang lain, saya pakai kacamata hitam, mencubit sama istri saya. Nggak tahu dari teman saya. Jadi doakanlah saya, saudara. Dia saudara. Lalu semua menunggu yang ketiga ngomong. Yang ketiga ini pura-pura apa aja. Giliranmu, aku nggak usah. Nggak bisa lah, kita nggak akan pulang dari tempat ini sebelum giliranmu. Kami udah buka hati. Kau juga harus mengaku. Nggak usah, udahlah. Ayolah, yuk, kau pulang lagi sekarang. Mana mau kami? Masa kami dua aja yang sudah buka hati, sudah jujur, kau tidak jujur. Nggak usah lah, udahlah, ayolah kita pulang. Ini saat-saat tetap tidak mau. Lalu mereka bilang, pokoknya kita mau sampai bermalam di tengah danau ini pun tidak mau kami pulang sebelum kau ikut jujur. Okelah, hanya bilang ya. Kekurangan itu, saudaraku. Aku suka menggosipkan orang lain. Jadi aku gak sabar segera pulang dari tempat ini. Mau menggosipkan kalian sama orang lain. Lagi ya, saudaraku. Memang kalau jujur pada orang lain sangat beresiko, tapi itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan karena kita takut resikonya, lalu kita tidak mau jujur. Karena firman Tuhan berkata dalam buku Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mengaku dosa berarti tidak bisa sendirian. Saling mendoakan berarti minimal 2 orang supaya kamu sembuh. 2 orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ada kalanya Tuhan mau kita mengakui dosa kita kepada orang lain sehingga doa kita dijawab Tuhan. Kenapa di dalam ayat ini tidak dikatakan akui saja pada Tuhan? Kenapa harus mengakui kepada orang lain, saling mengaku dosa? Untuk kerendahan hati dan untuk integritas, untuk kejujuran. Nah tentunya kita mengerti bukan pula kita perlu mengakui dosa kepada semua orang seluruh dunia. Nanti ada saudara seperti itu. Saudara kirim WA kepada semua kontak di dalam handphone saudara. Saudaraku, saya mengakui dosa saya hari ini. Sepanjang hari ini saya tidak berdoa, saya tidak mengunjungi, saya malas dan saya makan semuanya, saya tidak menyangkal diri. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati. Gak ada kita seperti itu. Takkan ada kita mengirim WA kita kepada seluruh kontak mengakui semua dosa kita. Tapi itu perlu dilakukan ya, kepada orang-orang dalam lingkaran inti kita, dalam keluarga kita, dalam KKS, keluarga rohani di KKS, dengan pemimpin kita, dengan sesama pemimpin, saudara seperti di tempat ini. Karena saling mengaku dosa dan yang kejujuran akan sangat mempererat persatuan. Saudara menyadari kita semua masih manusia, ada kelemahan. Lalu di situ ada praktekkan kasih menutupi segala sesuatu. Tapi harus ada kejujuran, saudara. Amin, saudara. Pertama, jujur pada diri sendiri. Kedua, jujur pada orang lain. Yang ketiga, paling penting, jujur kepada Tuhan. Saudaraku, kita perlu mengakui dosa kita kepada Tuhan untuk kelepasan kita. Karena sesungguhnya saudara tidak akui, Tuhan tahu. Semua dosa kita, Tuhan tahu. Kalau Mazmur berkata, pada waktu aku tidur pun kau mengetahui apa yang dalam pikiranku. Tuhan Yesus tahu, saudara.
setan. Ada sebuah cerita mengenai seorang yang bersaudara dalam satu keluarga. Kakak yang paling tua perempuan, adiknya laki-laki. Mereka tinggal di barat, saudaraku, di satu kota besar seperti New York. Dan pada waktu summer, musim panas, itu lama liburannya, dikirim bapak mamanya ke daerah peternakan, di mana kakek dan nenek mereka orang kaya, punya ranch dengan banyak binatang di situ, supaya anak-anak ini bisa tahu kehidupan langsung kehidupan di kota. Maka dikirimlah si kakak dan si adik yang laki-laki, kakak perempuan, untuk hidup dengan nenek kakeknya selama musim panas. Oh, di sana mereka sangat senang. Di kota nggak pernah tahu apa itu kuda, apa itu keledai, ya, bagaimana menangkap ikan, nggak tahu apapun mengenai hal itu. Di tempat nenek kakeknya macam dapat sejuta pengalaman baru. Tapi nenek kakek ini mengajari, kalau sore-sore kakek ajak mancing atau kakek ajak naik kuda, sepanjang hari dari pagi harus selesaikan chores, tugas. Dia ada tugasnya masing-masing. Si adik yang laki-laki tugasnya ini, si kakak tugasnya ini. Tentunya si kakak tugas-tugas perempuan lah. Ya, mencuci piring, siap makan, nyapu rumah, dan lain sebagainya. Dan si adik ini, dia bawa ketapelnya. Karena sejak dari kota dia punya ketapel. Dia mau berlatih ketapel selama liburan. Dengan rajin, ditaruh aja motor-motor, karen-karen, dari jauh, ketapel. Kena. Tidak kena, dia susun lagi. Begitulah tiap hari. Suatu hari pada waktu dia bermain ketapel, neneknya punya seekor binatang kesayangan yang bahkan diizinkan keluar masuk rumah. Binatang kesayangan neneknya ini bebek. Si bebek ini gak ngerti bahaya. Jadi lagi si adik main ketapel, lewatlah dia. Jalanlah si bebek ini dengan bahagia, tidak tahu ada bahaya. Si adik tidak melihat si bebek, tidak ada unsur kesengajaan. Dilepaskan dari ketapelnya, tuh, kena si bebek. Dan sekali pukulan seperti Daud mengalahkan Goliat. Tamatlah riwayatnya. Si adik segera berlari. Dia lakukan segala macam yang dia tahu. Pertolongan pertama, hiduplah kau. Tidak mau hidup bebek tadi. Berdebar-debar jantungnya, dia lihat sekeliling. Tidak hanya melihat, maka dia angkat bangkai bebek tadi, pergi dia, dicarinya satu tempat, dengan sekuat tenaga digalinya lubang dengan segala ranting apa yang ada tersedia sampai lubang itu cukup besar, cukup dalam untuk memasukkan bangkai bebek, memasukkan yang tubuhnya sudah mati, ditutupnya dengan tanah, diusahakan dan tidak ketahuan. Dan dia tidak tahu si kakak di balik pohon melihat semua kejadian dan tersenyum-senyum sendiri. Pada malam harinya, seperti biasa, kumpul di rumah keluarga. Kakek membaca, nenek jahit sambil di kursi goyangnya, goyang-goyang. Si nenek membawa komentar, di mana bebekku ya? Kok hari ini nggak tampak? Sebenarnya itu momen yang tepat untuk mengakui dosa. Amsal 28:13 tadi. Tapi si adik pun pura-pura, dia tidak menjawab. Kakek membawa komentar, tenang aja nek, mungkin besok balik dia. Si nenek tidak mau menyerah. Dia tanya kakak dan adik, ada kelebihan bebek nenek? Dua-dua menjawab tidak. Maka malam itu selesailah persoalan. Kebohongan pertama dusta sudah disampaikan. Esok harinya berjalan seperti biasa. Tapi tiba-tiba ketika mereka selesai sarapan, si kakak membawa komentar, nek, kata adik hari ini kakak gak perlu cuci piring. Adik mau mencuci semua piring. Oh, iya deh, kata nenek. Tumben, kamu kan juga punya kerja. Kok kamu mau ngerjain semua tugas kakak? Gak ada, kakak ini gimana sih? Kakaknya dari balik rumah nenek. Nenek. Kaget dia. Lalu dibuatnya mousing ya, nyambung. Iya nek, adik-adik cuci nek, iya. Supaya tidak diadukan, dia cuci lagi. Dia pikir untuk hari itu aja. Besok hari berulang lagi. Sudah dia mau kerjanya, sana cuci piring.
Kata kakaknya, kok mau? Bebek. Ya. Dia bilang. Jadi dia pikir, ya udahlah. Ini liburan 3 minggu lagi, kalau cuci piring 3 minggu, oke lah. Dia pikir, ditahankan lah. Demi supaya sore-sore, kalau kerjaan selesai, bisa naik kuda, bisa nangkap ikan. Nanti lupa aja semua itu. Nanti sore aku senang sama kakek. Tetapi setelah sekian lama, suatu sore, si kakak membuat komentar. Kakek, nenek, luar biasa memang adik kita ini. Katanya tadi sama kakak, sore ini dia nggak mau ikut jalan-jalan. Dia mau bersihkan semua rumah. Jadi orang juga bingung. Nenek, dibilang kakak. Si kakek sama nenek nanya gimana deh. Masa adik nggak mau ikut, biasa adik paling suka kan makan ikan kita. Pak, adik suka bersihkan rumah. Adik pun bersihkan rumah. Makin lama makin marah. Sampai suatu hari si kakak membuat pengumuman. Kakek, nenek, memang kakak diberkati kali dengan adik yang sangat baik. Dalam sisa liburan 2 minggu ini, adik bilang semua kerja kakak adik yang kerjakan. Bahkan bila perlu, tiap sore adik gak perlu lagi itu semua jalan-jalan, naik kuda, nangkap ikan. Dia mau bereskan semuanya. Dia sayang sama kakak. Maka waktu sore harinya mereka pergi, si adik nangis di rumah. Nangisnya sangat kuat, histeris. Rupanya si nenek tidak pergi, dia tinggal di rumah. Dia nangis. Adik, kenapa? Tidak tahan. Aku nih. Itu bebek itu nih. Bebek kata kakak. Apa maksudnya bebek kata kakak? Nenek tak ngerti. Itulah bebek nenek yang mati itu. Aku yang membunuhnya. Tapi itu kecelakaan, Nek. Bukan aku sengaja. Aku takut mengakuinya karena nenek bilang itu binatang kesayangan nenek. Aku takut mengaku dia gak kuakui, tapi tiap hari karena kakak tahu diperasnya aku, Nek. Pegangannya kepala adik. Adik, tahukah adik waktu kejadian itu? Nenek lagi di jendela dapur. Nenek lagi melihat, lagi cuci piring, nenek lagi melihat semua kejadian itu. Bukan hanya kamu membunuh bebek, kakak yang sembunyi di balik pohon pun nenek tahu. Nenek juga mau lihat sampai berapa lama adik tahan beralat oleh kakak. Dan saudaraku, begitulah kerja setan. Maka secara langsung atau memakai orang tertentu, kalau kita tidak menyelesaikan dosa kita, tidak jujur kepada Tuhan, mulai pada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Tuhan, akan ada selalu bisikan bebek. Kita terpaksa juga. Nah, yang tak tahan kita, tapi dibilang lagi, begitu jahatnya iblis. Mari kita selesaikan semua perbedaan. Jangan kita terima budaya setan. Dan saudaraku, jangan pernah pikir bahwasanya ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni Tuhan. Begitu budaya setan. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak ampuni. Kalau kita mau jujur, kalau kita datang kepadanya. Sehingga tidak ada jalan setan mengatakan bebek. Dan dia tidak bisa memakai satu orang manusia pun mengatakan bebek. Seluruh hidup kita bisa masuk ke dalam langkah pemulihan dan kehendak Tuhan yang dijadikan. Ada banyak ucapan racun lainnya, tapi saya percaya saudara suka firman, saudara akan baca sendiri dalam buku saudara. Apakah itu bermulut manis, memfitnah, bergosip, mulutnya ramah tapi hatinya jahat. Sebenarnya semua ucapan racun lainnya adalah bentuk lain dari kebohongan. Fitnah juga adalah kebohongan. Jadi akarnya adalah bohong, dusta. Dia bapa pendusta, tapi kita bukan anak-anaknya. Kita anak Yesus. Kita ditebus oleh darah Yesus.
Kalau saudara diberkati, saya berikan kepada Kak Vina. Bapa kita adalah Tuhan Yesus, Bapa di sorga, amin. Kita penuh dengan firman Tuhan sehingga yang keluar dari hati, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hati kita kaya akan firman, maka yang keluar dari mulut kita juga adalah firman. Mulai hari ini kita siap dengan perbebekan, amin. Tidak ada lagi bebek-bebek, haleluya. Orang lain tidak bisa menuduh kita, amin. Orang lain tidak bisa memeras kita. Orang-orang lain yang dipakai setan, yang mengetahui kesalahan kita, dan dia memanfaatkan kita, dia memeras kita, sehingga kita tetap hidup dalam penderitaan kita. Hati nurani kita menuduh kita, tapi kita tetap juga melakukan dosa. Kita tetap juga hidup dalam kesalahan itu. Kenapa? Karena kita tidak selesaikan bebek-bebek itu. Mulai hari ini kita selesaikan dengan Tuhan, sehingga tidak ada lagi setan yang bisa menuduh kita. Katakan amin. Sehingga tidak ada lagi setan yang bisa memakai orang lain yang membuat kita tetap berada dalam tindasan itu. Sudah, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita tidak ditindas, tapi justru kita membebaskan orang yang tertindas. Kita dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang tertawan. Oleh karena itu terlebih dahulu kita jangan ada yang mau ditindas. Katakan amin. Tidak ditindas oleh setan yang menuduh kita. Kita juga tidak ditindas oleh manusia yang dipakai oleh setan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku semuanya, kita datang kepada Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan. Mari biar Tuhan berbicara kepada kita pribadi, lepas pribadi. Tidak ada namanya yang bohong putih. Katakan amin. Tidak ada yang namanya dusta putih, dusta kecil ataupun besar. Semuanya itu akan menuju kepada maut. Wahyu 21 ayat 8, saudaraku, semua pendusta-pendusta tempatnya adalah di neraka, saudara. Dan kita baru dengar satu daripada racun, saudara. Walaupun akarnya semua adalah dusta, tapi ada namanya mulut manis, saudaraku. Ya, berbicara manis sekali, tapi semuanya itu adalah untuk mendustai orang, ya, memanipulasi orang. Manis bicara, tapi semua ucapan yang manis itu adalah bohong, adalah dusta, adalah fitnah, untuk memanipulasi orang, untuk mendapatkan tujuannya. Itu pun semua akarnya dusta. Pada hari ini kita anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak Bapa Sorgawi. Tidak ada dusta apapun dalam hidup kita, dalam hati kita, amin. Isi hati kita adalah firman Tuhan saja, sehingga kita dibawa kepada hidup yang takut akan Tuhan. Tidak suka kita berdusta, benci kita kepada dosa-dusta. Kita tidak mau berdusta sedikit pun. Hati kita tidak mau berdusta, maka mulut kita juga tidak akan pernah berdusta. Tidak ada dusta apapun dalam hati kita, tidak ada yang jahat apapun dalam hati kita, maka mulut kita juga pasti akan mengeluarkan hal-hal yang tidak jahat. Amin. Hati kita penuh dengan firman, maka mulut kita penuh dengan firman. Haleluya. Bawalah kehidupan bagi diri kita sendiri. Firman Tuhan adalah kehidupan. Kalau di dalam firman, Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Firman Tuhan yang kita ucapkan tidak pernah kembali dengan kosong. Selalu membawa kehidupan bagi diri kita dan juga bagi diri orang lain. Karena itu pilih kita hanya punya firman dalam hati, sehingga kita hanya membawa kehidupan bagi diri kita sendiri yang mengucapkannya, dan juga bagi orang lain yang mendengarkannya. Haleluya. Kita hamba Tuhan, kita bawa kehidupan bagi orang lain, kita bawa kehidupan bagi orang lain, dan kita juga mengalami kehidupan daripada firman Tuhan yang kita simpan dan kita ucapkan dalam hati kita. Mari semuanya punyai ketetapan hati, buang dusta, buang rekayasa, buang fitnah dari hidup kita, buang semua ucapan-ucapan mulut manis, buang semua fitnah, dusta, bohong dari hidup kita. Kita tidak mau lagi terlibat sedikit pun di dalamnya. Katakan amin.
kita semuanya bangkit berdiri, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Saya bacakan ada firman Tuhan bagi kita sebelum kita bubar, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 24 sampai 25. Siapa yang berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersama akan diduduki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tapi mereka yang memberi peringatan yang berbahagia, mereka akan mendapatkan jalan berkat. Kalau dalam buku Yesaya 5 ayat 20 dikatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ayat ini jelas menerangkan kepada kita, kalau kita mau hidup jujur, ada bayarannya, ada resikonya. Tapi firman Tuhan yang kita ikuti. Jangan karena kita mencoba berkenan kepada manusia, maka yang pahit menjadi manis, yang manis menjadi pahit, yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Kita hamba-hamba Tuhan yang kita takuti hanya satu, Tuhan Yesus. Galatia 1 ayat 10 mengatakan, jadi bagaimanakah sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya percaya kita semua hamba Kristus. Galatia 1 ayat 10 tadi mengatakan, belum pun melakukan, masih ada pemikiran, masih mau mencoba berkenan kepada manusia. Saudaraku, kita hanya takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia yang berkuasa membunuh tubuh, tapi kepada Dia, kepada Yesus yang berkuasa untuk membunuh jiwa juga. Sebabnya, mari kita jadi hamba Tuhan yang sejati. Apapun bayarannya, terang tetaplah terang, gelap tetaplah gelap, pahit tetaplah pahit, manis tetaplah manis, saudara. Dan sedapat mungkin kita praktekkan kasih, kita memberi peringatan, maka kita akan berbahagia. Berapa banyak di sini mau menjadi hamba Kristus? Mari kita rayakan kasih Tuhan, saudaraku, yang mengampuni semua dosa kita. Mari kita nyanyikan. Betapa besar kasih. Angkatlah tangan kita. Ampunanmu Tuhan. Katakan langsung pada Yesus. Tuhan
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kami sangat mengasihi saudara. Tetapi kebenaran yang sejati adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Amin saudaraku. Dan yang kasih Tuhan, kehidupan Tuhan itu menguasai kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. 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 Saya hanya mau mengatakan saya mengasihi saudara semuanya. Silakan Ibu Ona.